Semangat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan saya di channel Topman. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai deret aritmetika untuk persiapan tes kemampuan akademik TKA. Ingat bahwa nilai TKA dapat dijadikan pertimbangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi. Pastikan nilai adik-adik baik dan sempurna. Yuk kita lihat soal yang pertama. Jika suku kedua, suku kelima pada deret aritmetika berturut-turut adalah 5 dan 11, maka suku ke-20 adalah berapa? Nah, baik adik-adik, di sini diketahui suku kedua dan suku kelima. Suku kedua sama dengan berapa? 5, gitu ya. Nah, oke, ini tadi suku kedua. Terus suku kelima berarti simbolnya U5. U5-nya adalah 11. Lalu yang ditanya adalah suku ke-20. Ya, U20 sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, baik. Di sini kita akan cari bedanya dengan cara U5 dikurang dengan U2 dibagi dengan 5 dikurang 2. Gitu ya. Jadi U5 kurang U2, 5 kurang 2. Nah, U5-nya adalah 11, U2-nya adalah 5. Nah, ini 5 kurang 2 hasilnya 3. Sehingga jadinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, berarti beda barisannya adalah 2. Nah, selanjutnya kita cari U20 dengan menggunakan salah satu suku ini. Boleh U2, boleh U5. Nah, saya akan menggunakan U5 saja karena U5 itu lebih dekat ke 20 daripada U2. Jadi U5 ditambah dengan ya 20 kurang 5 kali beda. Nah, cara ngingetnya adalah 20 kurang 5 gitu ya. Nah, U5-nya kita masukkan yaitu 11. Ini berarti 15. Bedanya sudah kita dapatkan tadi yaitu 2. Maka ini jadinya 11 ditambah dengan 30. Maka jawabannya adalah 41. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang E. Baik, begitu. Silakan screenshot dulu kalau ada yang ingin screenshot. Kita akan lanjut soal yang berikutnya, nomor 2. Ya, pada sebuah toko bangunan terdapat sejumlah pipa berbentuk silinder disusun sedemikian sehingga membentuk piramida diikat dengan seutas tali. Banyaknya pipa pada baris berdekatan mempunyai selisih yang sama. Pada baris kedua terdapat 42 pipa, pada baris ketujuh terdapat 27 pipa. Banyaknya pipa pada baris ke-10 berapa? Nah, berarti di sini dia membentuk barisan aritmetika. Cirinya apa? Kita lihat cirinya di sini ya. Banyaknya pipa pada baris berdekatan mempunyai selisih yang sama, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya U1, U2, U3 gitu ya. Jadi selisih yang ini selalu sama ya. Itu disebut dengan beda barisan gitu ya. Nah, dikatakan bahwa barisan kedua sama dengan berapa? Ya, pada baris kedua itu ada berapa? 42 pipa. Selanjutnya pada baris ketujuh terdapat 27 pipa. Ya, yang ditanya banyaknya pipa pada baris ke-10 sama dengan berapa? Nah, jadi U10 sama dengan berapa? Nah, konsepnya kita pakai seperti tadi, kita cari beda barisan dengan menggunakan U7 dikurang dengan U2, ya. Dikurangi aja sukunya ini. Lalu lihat indeks yang ini ya, 7 dan 2. Tinggal dikurangi 7 kurang 2. U7-nya kita masukkan 27. U2-nya adalah 42 dibagi dengan 5.
Nah, yang atas pasti hasilnya negatif ya, Dede ya. Nah, kalau adik-adik masih sulit mengurangkan begini, adik-adik tinggal balik aja. Jadi 42 dikurang 27 gitu ya. Nah, ini kan 2 kurang 7 nggak bisa. Pinjam 1, 3. Nah, ini dapat 10 ya. 10 kurang 7, ini kalau kurangi jadi 3 ya. 3 tambah 2 jadi 5 gitu ya. 3 kurang 2, 5. Nah, berarti di sini minus 15. Dibagi 5, maka hasilnya adalah min 3 gitu. Nah, ini kita hapus ya. Nah, lalu ditanya suku ke 10. Kita tidak perlu mencari suku pertama. Jadi suku ke 10 bisa dicari dari salah satu suku ini. Boleh U2, boleh U7. Ya, saya akan gunakan U7 karena U7 ini dekat dengan U10 gitu ya. Jadi U7 ditambah dengan 10 kurang 7 gitu ya. 10 kurang 7 dikali dengan beda barisan. Ya, U7 berapa U7? Ini dia. 27. 10 kurang 7 adalah 3. Bedanya tadi adalah minus 3. Nah, berarti ini 3 dikali dengan minus 3. Sehingga jadinya 27 ditambah dengan min 9. Nah, gitu ya. Oke, jadi sama aja dengan 27 kurang 9. Hasilnya berapa? 18. Ya, oke, hasilnya 18. Apakah ada jawabannya 18? Ada ya. Nah, ini 18 pipa. Jawabannya adalah yang D. Oke, mari kita lihat soal yang ketiga, nomor 3. Ya, soalnya begini. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-6, 12. Saya tulis suku ke-6 sama dengan 12. Suku ke-11 adalah 27. 11 ya, 27. Jumlah 21 suku pertama. Berarti yang ditanyakan S21 sama dengan berapa? Nah, oke ya. Yuk, dari sini kita bisa cari beda barisan. Rumusnya adalah U11 dikurang U6 dibagi 11 kurang 6 gitu ya. Nah, U11 nilainya adalah 27, U6 nilainya ada 12, 11 kurang 6 berarti 5. Nah, sehingga didapat berapa di sini? 15 dibagi 5, maka dapat 3 ya. Jadi bedanya 3 ya. Terus kita cari suku pertama dengan menggunakan U6 atau U11. Ingat rumus UN adalah A ditambah N-1 kali beda. UN berarti di sini saya akan pakai U6. Ya, U6 berarti A ditambah 6 dikurang 1 ya. 6 kurang 1 berarti 5. 5B. Ya. Lalu kita masukkan angka-angkanya, bilangannya. U6 adalah 12. Berarti ini 12. A-nya nggak tahu. 5 kali 3. Gitu ya. Nah, jadi 12 sama dengan A ditambah 15. Nah, dari sini dapatlah A sama dengan 12 kurang 15 sama dengan min 3 gitu. Nah, terus yang ditanya adalah S21. Nah, berarti kita gunakan rumus SN yaitu N dibagi 2, 2A ditambah N-1 kali B gitu ya. Nah, yuk kita masukkan N-nya yaitu 21. S21 berarti 21 dibagi 2 lalu 2 kali berapa? A, A-nya adalah minus 3 ditambah N-1. Nah, N ini kan 21 ya. Jadi 21 kurang 1 jadi 20 gitu ya. Oke. Lalu dikali dengan B. Nah, B-nya sudah kita hitung tadi yang ini 3. Nah, begitu. Ya, sama dengan 21 dibagi 2 minus 6 ditambah
60. Ya, sehingga jadinya 21 dibagi 2 dikali dengan 54. Nah, ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2, dapat 1, dapat 27. Nah, selanjutnya kita kalikan 21 kali 27 ya. Nah, kita gunakan perkalian bersusun 27, 21. Ya, 7 kali 1 7, 2 kali 1 2, 2 kali 7 14, simpan 1 ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Nah, berarti ini 7, 6, 5. Nah, sehingga jawabannya 5, 6, 7. Adakah 5, 6, 7? Ada, yaitu jawabannya adalah yang C. Oke, begitu. Ya, silakan adik-adik mau bertanya, boleh silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi sehingga adik-adik mudah menemukan channel saya pada saat membutuhkan. Nah, ini akan saya hapus ya. Oh, saya lupa ya. Jangan dihapus dulu semuanya karena ada cara yang lebih mudah ya. Oke. Ini soal ini spesial. Kenapa? Karena ada suku tengah yang diketahui. Ya, oke. Sebentar dulu ya. Tap. Ya, oke. Jadi ada cara yang lebih gampang, mudah ya. Nah, kalau tadi cara konsep dasar, jadi adik-adik mesti wajib tahu. Oke, tar dulu. Ya, nah, dah. Nah, lihat yang ditanya adalah S21. Apa artinya S21? S21 artinya U1 ditambah U2, begitu seterusnya, sampai dengan U21 ya. Nah, yang mana suku tengahnya, ya di tengah-tengahnya adalah 1 ditambah dengan N dibagi dengan 2 gitu ya. 1 ditambah, nah N-nya berarti 21. Dibagi 2, hasilnya adalah 22 per 2 sama dengan 11. Nah, berarti suku tengah dari deret aritmetik tersebut adalah suku ke-11, yaitu 27 gitu ya. Nah, Sn juga dapat dicari dengan rumus N dikali dengan suku tengah gitu ya. Jadi kalau ditanya S21, maka caranya adalah N-nya diganti dengan 21, sedangkan suku tengahnya diganti dengan U11. Sudah kita hitung tadi ya, bahwa U tengahnya adalah U11. Maka ini jadinya 21 kali 27. Nah, oke, maka dapatlah 5, 6, 7. Begitu. Nah, jadi lebih gampang, lebih cepat. Jawabannya yang C. Baik, begitu. Kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 4. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk deret aritmetika. Nah, jadi di sini aritmetika dengan bagian ada sebanyak 5 bagian. Berarti N-nya sama dengan 5. Jika potongan tali terpendek adalah 4, nah berarti kita anggap yang paling pendek itu U1 aja ya. U1 atau A, nilainya 4. Potongan terpanjang adalah 108. Nah, berarti yang paling panjang itu suku yang kelima ya, karena ada 5 suku, berarti 108. Maka panjang tali tersebut semula. Nah, kalau tali semula berarti apa? Yang ditanya adalah S5. Yang mana S5 itu adalah potongan pertama ditambah potongan kedua, tambah potongan ketiga, ditambah potongan keempat, ditambah potongan kelima. Itulah jumlah tali, panjang tali semula. Nah, kita akan menggunakan rumus Sn, yaitu N dibagi 2, 2A ditambah N-1 kali beda. Nah, S5 berarti 5 dibagi 2, 2 kali A, A-nya adalah ini ya Dede, 4, ditambah dengan 5 kurang 1 ya, berarti 4. Ingat N-nya tadi 5 ya, 5 kurang 1, 4. Bedanya berapa? Oh, di sini kita belum mencari beda ya. Sebentar. Jangan pakai rumus ini ya dulu ya.
Kalau ini rumus ini berarti kita harus cari bedanya ya. Nggak apa-apa dah kita cari bedanya dulu. Dari mana? Dari UN ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B ya. Masukkan pakai U5 aja. U5 sama dengan A. A-nya 4. Terus 5 kurang 1 berarti 4 ya. 4 kali B. Nah gitu ya. 5 kurang 1 ya oke. Nah, hasilnya berapa? 108. Nah berarti 4B sama dengan 108 dikurang 4 jadi 104 ya. Nah dari sini dapatlah B-nya sama dengan 104 dibagi 4 ya. Oke, sama-sama dibagi 2 dapat 52. Ya, maka jadilah 26 gitu ya. Oke. Nah, berarti B ini adalah 26. Sama dengan 5/2. Nah, ini 8 ditambah ya 4 kali 26 berapa 4 kali 26? Ya, 26 kali 4. Nah, ini sebetulnya udah ada ya, 26 kali 4 104 ya, 104. Ya, 5/2 kali 112. Nah, ini kita coret ya. Dapat berapa? 56. Nah, selanjutnya 56 dikali dengan 5 ya. Oke, 56 dikali 5. 30 simpan 3. 5 kali 5, 25 tambah 3 jadi 28 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 280 gitu ya. Oke. Nah, jadi saya sekarang pakai cara yang kedua ya. Cara ini mungkin agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Adik-adik belajar konsep dasarnya, apa berbagai teknik gitu ya. Cara satu, cara dua, cara tiga. Nah, ini saya hapus. Kita harus belajar banyak cara. Nah, ada rumus SN yang seperti ini ada di SN sama dengan N dibagi 2, lalu A ditambah dengan suku ke N gitu ya. Jadi kalau mau mencari S5, artinya 5 dibagi 2, A ditambah suku ke 5. Jadi N-nya 5 ya. A itu suku awal, U5 itu berarti di sini suku yang terakhir. Nah, berarti 5 dibagi 2, masukkan A yaitu 4, dan suku kelima adalah 108. Nah, ini jadinya 5/2 dikali 112. Nah, ini kita coret seperti tadi ya. 56, maka jawabannya 280 gitu ya. Ada dia lebih lebih simpel yang ini ya, karena tidak menghitung B. Nah, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Oke, nomor 5 begini. Adik-adik juga bisa mencoba terlebih dahulu sebelum saya membahas soal ini ya. Silakan dibaca, dicoba-coba dulu sehingga nanti apa yang saya jelaskan adik-adik makin mengerti. Ya, setiap akhir bulan mulai Januari 2013, Cinta menyimpan sejumlah uangnya di sebuah kotak penyimpanan. Besar uang simpanan setiap bulannya bertambah sebesar 50.000 dari yang ia simpan pada bulan sebelumnya. Pada awal Januari 2014, ia mengambil seluruh simpanan tersebut yang ternyata berjumlah 5.700.000. Besar uang yang ia simpan pada akhir Februari 2013 berapa? Nah, oke. Jadi kalimat bahwa besar uang simpanan setiap bulannya bertambah sebesar segini. Nah, berarti ini menyatakan apa? Menyatakan beda dari suatu barisan gitu ya. Ini B-nya sama dengan 50.000. Nah, dia nyimpennya apa? Akhir bulan Januari ya, mulai akhir bulan Januari dan berakhir apa? Berakhir sampai berapa ini ya? Ini kan diambil awal Januari ya, awal Januari 2014 ya. Berarti dia menabungnya sampai akhir Desember 2013 gitu ya. Nah, jadi adik-adik bayangkan ya, oke ini saya bikin garis bilangan begini ya. Januari akhir gitu ya.
terus Februari akhir, akhir Maret gitu ya. Ya, begitu seterusnya sampai nanti akhir Desember. Nah, jadi ada berapa bulan itu? Jadi akhir Januari sampai akhir Desember. Nah, jadi totalnya adalah 12 bulan ya. Oke. Nah, terus yang ditanya yang mana nih coba? Yang ditanya adalah akhir Februari. Nah, berarti di sini yang ditanya ya. Akhir Februari berapa simpanannya? Besar uang yang ia simpan. Besar uang yang ia simpan. Ini bukan ya, besar uang yang ia simpan. Nah, ini yang ditanya ya. Jadi tanggal 1 Januari dia udah ambil tabungannya. Berarti tanggal 31 Desember dia nabung terakhir, besoknya dia ambil gitu ya. Nah, dan pada saat dia ngambil di sini ya, jumlahnya adalah segini, 5.700.000. Nah, berarti kita gunakan rumus SN terlebih dahulu ada dia. Rumus SN sama dengan N dibagi 2, 2A ditambah N-1 kali B. SN-nya berarti S12 ya. SN-nya dalam hal ini berarti jumlah total tabungannya yaitu 5.700.000. Ya, N-nya 12 adik-adik ya. Oke, ini berarti 12 dibagi 2. 2A, nah tabungan awalnya nggak tahu ya. Nah ini tabungan awalnya A gitu ya. Ditambah dengan, ini N-nya 12 ya. 12 kurang 1 berarti 11 gitu ya. B-nya berapa? Nah ini B-nya 50.000. Pertambahannya 50.000. Nah, itu 2, 3 gitu. Nah, selanjutnya yuk kita proses. Nah, ini kalau dibagi dapatlah 6 gitu ya. Berarti 5.700.000 sama dengan 6 kali 2A ditambah dengan 55, oh sorry, berapa jadinya? 550 ya, 550.000. Nah, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan ke sini. 5.700.000 ya sama dengan 6 kali 2A berarti 12A. 6 kali ini jadinya berapa itu ya? 3.300.000 ya. Oke, 3.300.000 ya. Oke, nah gitu. Ya. Oke, sekarang kita pindahkan ke kiri. 5.700.000 dikurang dengan 3.300.000 sehingga jadinya berapa? 2.400.000 gitu ya. Oke. Nah, sama dengan 12A gitu ya. Nah, jadi untuk mencari A, K 24 2.400.000 dibagi dengan 12. Ya, oke. Nah, ini kita coret ya. Dapat 2. Nah, sehingga A sama dengan 200.000 gitu ya. Jadi awal dia menabung adalah 200.000. Apakah ada jawabannya? Ya, ada ya. Oh, belum ya. Yang ditanya yang mana yang ditanya? Februari ya, bukan A yang ditanya ya. Oke. Jadi yang ditanya adalah simpanan pada akhir Februari. Nah, berarti ini yang ditanya. Tinggal tambahin aja dengan B ya. Mm-mm. Berarti suku yang kedua adalah 200.000 ditambah dengan ini ya. Ditambah dengan B. Oke. 50.000. Nah, sehingga jadinya 250.000. Itu ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. 250.000. Nah, ini dia. Oke, jadi bulan Februari ini adalah A ditambah B. Nah, berikutnya kita lihat soal nomor 6 dan soal yang terakhir. Hapus ya. Nah, ini dia.
Seorang petani mangga mencatat hasil panennya selama 1 bulan pertama. Setiap harinya mengalami kenaikan tetap dimulai hari pertama, kedua, ketiga berturut-turut 17, 19, 21 dan seterusnya. Jumlah seluruh hasil panen selama 1 bulan dalam kurung 30 hari. Ya, baik. Jadi dikatakan bahwa hasil panennya mengalami kenaikan tetap selama 30 hari ini. Nah, kenaikan tetapnya berapa? 2 ya. Oke, 2 kilo. Nah, ini juga selisihnya 2 kilo. Nah, ini berarti suku awal, sedangkan ini adalah beda barisan. Nah, yang ditanya adalah jumlah seluruh hasil panen dalam 1 bulan. Berarti yang ditanya adalah S30, yaitu hasil panen hari pertama, ditambah hasil panen hari kedua, begitu seterusnya sampai hasil panen hari ke-30. Nah, tentu saja kita menggunakan rumus SN, yaitu N dibagi 2, 2A ditambah N min 1 kali beda. Jadi S30, karena 30 hari, berarti 30 dibagi 2, 2 kali A. Nah, suku awalnya berapa tadi? 17 ya. Nah, terus ini 30 dikurang 1. Iya, 30 dikurang 1 kali beda. Bedanya adalah 2. Ini tadi bedanya ya. Nah, selanjutnya ini hasilnya adalah 15. Ini adalah 34. 30 kurang 1, 29. 29 kali 2. Nah, itu agak sedikit susah otak kita. Lebih gampang kalau begini ya. Nah, gitu ya. Dikalikan ke situ, Dede. 2 kali 30 berapa? 60 ya. 2 kali min 1 berapa? Min 2. Nah, jadi otak akan merasa lebih ringan. S30, 15. Nah, kita tambahkan dulu yang ini aja ya. Oke, jadi 34 dikurang 2, itu hasilnya 32. Lalu ditambahkan dengan 60. Sehingga jadinya 15 dikali 92. Nah, yuk kita kalikan 92 kali 15. Nah, ini ya 5 kali 2. 10, simpan 1. 5 kali 4, 5 kali 9, 45. Tambahin 1 jadi 46. 1 kali 2, 2. 1 kali 9, 9. Nah, sehingga jadinya 0, 8. Nah, ini ditambahkan jadi 13 ya. Sehingga jadinya 1380. Apakah ada 1380? Nah, ini dia ada ya. Oke. Nah, baik begitu penjelasan saya mengenai deret aritmetika. Semoga adik-adik makin fresh dengan materi deret aritmetika ini. Dan harapan saya adik-adik lancar mengerjakan soal-soal TKA matematika. Nah, untuk video yang lainnya mengenai soal-soal TKA, materi lainnya, adik-adik bisa cek di playlist TKA strip miring UN. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta tulis komentar dan saran adik-adik untuk perbaikan video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.